Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 171. Sampai di Semarang, Nadira duduk di atas tempat tidur. Ia hanya tersenyum sambil melihat suaminya yang sedang bersiap-siap untuk ke kantor. Dasinya, Dira yang bantu pasangin Bi. Nadira menawarkan jasanya. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu memegang dasinya dan berjalan mendekati istrinya yang duduk di atas tempat tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur dengan sangat pelan-pelan agar istrinya tidak mengomel. "Apa masih terasa sakit?" tanyanya. "Iya Bi, jahitannya panjang." Wajah Nadira meringis ketika menceritakan kepada suaminya. "Pasti setelah ini bentuknya tidak lurus lagi." Arga sedikit tertawa. "Apanya yang enggak lurus Bi?" Nadira tidak memahami apa dimaksud oleh suaminya. "Yang di bawah." Arga tersenyum jahil dan memandang ke arah yang dimaksudnya. "Habi!" Nadira kesal dan mukul-mukul paha Arga. Arga tertawa ngakak melihat wajah istrinya yang memerah. Tapi beneran, Habi lihat miring, nggak lurus lagi. Arga menghentikan ucapannya ketika Nadira menutup mulutnya. Dira nggak mau pasangkan dasi Habi. Habi pasang sendiri. Nadira memberikan dasi ke tangan Arga. "Pasangin dong." Arga tersenyum merayu Nadira. Dira nggak mau. Habi ejek-ejek Dira tadi barusan. Nadira kesal memandang suaminya. Ia memandang ke lain arah. "Nggak ejek lagi kok, meskipun miring, tapi Habi tetap suka." Arga tersenyum dan mencium bibir Nadira. "Apa beneran miring Bi?" Arga hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan istrinya. Ia hanya bercanda saja sebenarnya. "Bi," panggil Nadira. Beneran miring ya?" "Miringnya apa kelihatan kali?" Nadira tidak bisa membayangkan bila hal itu benar. "Habi nggak tahu, Habi cuma bercanda aja." Arga tersenyum nyengir. "Ih, Dira kirain beneran." Nadira memukul dada suaminya. Arga hanya tertawa mendengar omelan istrinya. Nadira memasangkan dasi suaminya. "Habi sudah selesai," ucapnya. Arga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah persalinan istrinya, ini untuk pertama kalinya ia mulai kembali ke kantor. "Jangan terlalu banyak bergerak dulu ya, banyak istirahat," usapnya kepala istrinya. "Iya Bi," jawab Nadira. Arga memandang anaknya yang sedang tertidur di samping Nadira. Tengah malam bangun, orang ngantuk dia ngajak main. Sekarang orang bangun, dia tidur. Ditariknya hidung milik putranya. "Kalau Habi masih enak tidur, Dira enggak." Nadira memajukan bibirnya. "Yang punya ASI siapa?" tanya Arga. "Ya Dira." "Yang ngasih anak ASI siapa?" "Dira." "Jadi yang tidak tidur siapa?" "Dira." "Pintar, enaknya jadi Dedi." Arga tersenyum penuh kemenangan. "Ih, Habi nyebelin." Nadira benar-benar dibuat kesal oleh suaminya pagi ini. Arga hanya tertawa mendengar ucapan istrinya. Pria itu mengambil piring yang berisi sarapan pagi istrinya. "Sarapan dulu." Arga menyuapi istrinya nasi dengan sup daging. Arga tetap menyempatkan dirinya untuk memberikan sarapan untuk istrinya sebelum berangkat ke kantor. Nadira tersenyum dan memakan nasi yang disuapi suaminya. Setelah selesai memberikan istrinya sarapan, barulah ia sarapan. Lala begitu sangat senang ketika dirinya sudah sampai di Semarang.
Lala turun dari pesawat dengan terus memegang tangan Iswandi. "Kenapa kita nggak pakai pesawat biasa aja, Kanda?" tanya Lala. "Kanda cuma nganterin Dinda aja. Jadi setelah nganterin, langsung kembali ke Jakarta." Iswandi tersenyum memandang wajah Lala. Hingga sampai saat ini, jantungnya selalu berdegup dengan tidak karuan setiap kali berdekatan dengan Lala seperti ini. "Kenapa buru-buru?" Lala memandang Iswandi. "Kanda banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kanda juga akan persiapkan lamaran di sini." Iswandi tersenyum dan mengusap kepala Lala. Melakukan perjalanan dengan memakai pesawat pribadi sudah selalu dilakukannya ketika melakukan perjalanan bisnis. Namun kali ini, walaupun tidak ada hubungannya dengan perjalanan bisnis, namun Arga menyuruhnya memakai pesawat pribadi agar tidak terkendala dengan jadwal penerbangan. Lala tersenyum ketika mendengar ucapan Iswandi. Ia berjalan bersama dengan Iswandi sambil memegang tangan pria tersebut. Hingga sampai saat ini, Iswandi merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya setiap kali Lala dekat dengannya seperti ini. "Kanda, jalannya cepat." Lala menyeret tangan Iswandi. Ia sudah tidak sabar untuk bisa secepatnya sampai di rumahnya. "Iya Dinda, jalannya tidak usah terburu-buru," ucap Iswandi. "Lala sudah nggak sabar, Kanda." Lala terus saja menarik tangan Iswandi. Iswandi mengangkat barang-barang milik Lala tanpa kesulitan mengikuti calon istrinya. "Kanda deg-degan nggak mau ketemu sama calon mertua?" tanya Lala. "Iya, deg-degan sekali," jawab Iswandi yang mengudum senyumnya. "Pasti Kanda grogi bila papa banyak tanya." Lala tersenyum lebar. "Iya, Kanda grogi kalau nanti calon mertua banyak tanya." Iswandi hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Lala. "Kanda gak usah panik, papa sudah tahu kok." Dan Lala yakin papa pasti tidak akan bertanya seperti calon mertua yang di televisi. Lala juga mengatakan sama papa kalau Kanda sangat baik. Lala mencoba untuk menenangkan calon suaminya. "Dinda doain Kanda ya biar diterima sama calon mertua," pinta Iswandi. "Pasti Kanda." Lala mengangkat jempolnya. Iswandi naik taksi bersama dengan Lala menuju ke rumah Lala. Lala memandang rumahnya dari dalam taksi. Tidak banyak yang berubah dari bentuk rumah ini. Hanya saja, sekarang sudah memiliki pagar besi. Meskipun di rumah ini tidak memberikan kebahagiaan untuknya, namun tetap saja Lala selalu merindukan rumah dan juga penghuni di dalamnya. "Kita turun?" tanya Iswandi. "Iya Kanda." Lala tersenyum. Ia keluar dari dalam taksi. Lala tersenyum ketika melihat papa serta adik-adiknya yang sudah berdiri di teras menunggunya. "Kakak, barang-barangnya biar aku yang bawa," pinta anak laki-laki yang berusia 10 tahun tersebut. Anak laki-laki itu bernama Aldi. Ia mengambil tangan Lala dan menyalaminya. Aldi juga menyalami tangan Iswandi. "Iya dek," jawab Lala dengan tersenyum dan berikan tas dan barang-barangnya. Ada rasa terkejut saat Lala melihat adik-adiknya yang sudah besar-besar. Tidak seperti dulu saat terakhir kali dilihatnya. Lala tersenyum sendiri ketika mengingat bahwa dirinya sudah begitu lama tidak berjumpa dengan adik-adiknya. "Assalamualaikum Pak." Lala tersenyum memandang papanya. Ia mencium punggung tangan Heru. "Waalaikumsalam." Heru mengusap kepala putrinya. "Lala rindu papa." Lala tersenyum dan memeluk papanya. Tanpa terasa air matanya menetes. Ini untuk pertama kalinya ia memeluk papanya seperti ini. Lala sungguh sudah tidak mengingat kapan terakhir ia memeluk papanya. Heru menangis memeluk putrinya. Sekarang putrinya sudah tumbuh dewasa dan sangat cantik. Begitu lama ia mengabaikan putri sulungnya, hingga tidak melihat seperti apa perkembangan Lala dikala menginjak remaja. "Maafkan papa nak," Heru berbisik di telinga Lala. Lala menganggukkan kepalanya. "Papa, ini calon suami Lala." Lala memperkenalkan pria berdiri di sampingnya setelah melepaskan pelukannya di tubuh tinggi milik papanya. Heru diam memandang Iswandi. "Nama saya Iswandi Pak."
Iswandi dengan sangat sopan menyalami tangan Heru dan memperkenalkan dirinya. Heru merasa malu ketika Iswandi memperkenalkan dirinya seperti ini. "Iya, Nak Iswandi," jawabnya kemudian. Kak Lala, adik-adik Lala yang menyalami tangannya satu persatu. Keempat anak itu terlihat segan terhadap kakak mereka. "Kalian sudah besar-besar ternyata," Lala memeluk adiknya satu persatu. "Kakak Lala cantik sekali," puji adik tiri Lala bernama Melissa yang sekarang sudah kelas 3 SMA. Lala hanya tersenyum saat mendengar pujian adik tirinya. Lala memandang ke arah dalam rumahnya. Ia tidak melihat mama tirinya. "Ayo nak, masuk ke dalam, kita ngobrol di dalam," ajak Heru. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.